Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi ini dimanapun Anda berada, dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Isra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Kabar Jambi, dan hari ini bertepatan dengan 1 Mei 2025, bertepatan dengan Hari Buruh, dan tentunya merupakan hari yang luar biasa bagi seluruh buruh sedunia tentunya. Dan isu-isu perburuhan tentu menjadi hal yang sangat menarik, dan tahun ini diangkat dengan tema merajut kebersamaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan produktivitas nasional. Dan untuk membahas beberapa hal tersebut dan tentu banyak sekelumit hal terkait mengenai penyelenggaraan perburuhan di Indonesia, telah hadir 3 orang narasumber yang nanti dalam program ini akan berdialog dan juga berdiskusi bersama kita. Yang pertama telah hadir pelaksana tugas Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Pak Dodi Haryanto Parmin. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat siang Pak Kadis. Selamat siang. Sehat Pak Kadis ya? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Pemirsa, telah hadir bersama kita juga akademisi dari Universitas Jambi, Bung Ivan Fauzani Raja. Selamat sore. Selamat siang. Sehat? Sehat ya? Selamat siang, alhamdulillah. Baik. Telah hadir juga bersama kita Ketua KSBSI Provinsi Jambi, Bu Roida Pani. Sudah terhubung Bu Roida? Sudah, Pak. Gimana kabarnya Kak Roida? Alhamdulillah, kabar baik. Baik, selamat Hari Buruh untuk rekan-rekan buruh Kak Roida. Siap. Baik. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi berkaitan dengan banyak hal terkait mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan dalam memperingati Hari Buruh di tahun 2025 ini. Baik, saya ke Pak Kadis lagi. Pertama saya ke Pak Kadis nih. Isu besar yang diangkat adalah bagaimana kemudian kesejahteraan buruh, ya Pak Kadis, dan yang kedua peran buruh sendiri terhadap perekonomian nasional. Nah, dalam kacamata pemerintah hari ini memandang hal tersebut seperti apa, Pak Kadis? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas yang telah memberikan kesempatan kepada kita di hari yang sangat penuh sukacita ini, ya. Di Hari Buruh, peringatan Hari Buruh Internasional. Semua pekerja-pekerja atau buruh seluruh dunia merayakan hari ini dengan penuh semangat. Ya. Nah, momentum kali ini tentu kita merujuk kepada tema nasional kita, yaitu bagaimana merajut kebersamaan peningkatan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, kita bicara ketenagakerjaan ini tentu tidak terlepas dari ketenagakerjaan secara umum ya. Menyeluruh, artinya mulai dari mereka direkrutmen, bagaimana perlindungan terhadap mereka yang mau direkrutmen, tidak ada perbedaan, tidak ada ras di sini, semua berkesempatan untuk mengikuti peluang-peluang kesempatan kerja. Nah, itu juga peran pemerintah memberikan perlindungan di sana, memberikan informasi, kesempatan kepada seluruh masyarakat dan seluruh pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini kan merupakan menjadi hak dasar ya, hak dasar bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh penghidupan yang layak, berdasarkan pada Undang-Undang Dasar kita Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian ada hal yang juga tidak kalah penting, yaitu perlindungan pada saat mereka bekerja. Nah, pada saat mereka bekerja ini perlindungannya ada perlindungan upah, perlindungan terkait jam kerja, waktu istirahat, kemudian cuti, lembur, kemudian perlindungan jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, tujuannya ke semua itu adalah agar kesejahteraan mereka, para pekerja semuanya terpenuhi. Nah, pemerintah hadir di sana sebagai membuat regulasi bagaimana kebutuhan kesejahteraan mereka itu bisa diakomodir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti misalnya dengan perlindungan pengupahan. Gubernur menetapkan upah minimum provinsi, kemudian ada upah minimum sektoral. Tahun ini 2025 ada sektor perkebunan dan ada sektor perkebunan. Dan itu fokus pengupahan sektoral tadi? Ya, sektoral tadi. Alhamdulillah dengan adanya kebijakan pemerintah pusat sudah berupaya menciptakan upah minimum sektoral yang tadinya selama beberapa tahun tidak ada, tidak berlaku. Nah, ini adalah cikal bakal untuk kedepannya supaya upah minimum sektoral itu nanti pasti akan lebih baik seperti itu. Sektoralnya bisa ada kemungkinan berkembang sesuai dengan kebutuhan daerah? Bisa. Jadi untuk Provinsi Jambi itu sektor unggulan, Pak Baiman, itu adalah sektor perkebunan dan kehutanan. PDRB yang paling tinggi adalah 2024 itu sektor perkebunan dan kehutanan. Diikuti dengan
batu bara, Iya. batu bara atau pertambangan. Nah, inilah menjadi dasar Dewan-Dewan Pengupahan pada saat di akhir 2024 kemarin memberikan rekomendasi sehingga upah minimum sektoral itu layak untuk ditetapkan oleh Bapak Gubernur. Boleh tahu gambaran Pak Kadis, kalau sektoral ini gambaran apakah lebih tinggi dari UMP atau seperti apa? Penetapan upah minimum sektoral itu hukumnya lebih baik atau lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Sama halnya dengan ketentuan dari upah minimum kabupaten kota. Jadi upah minimum kabupaten kota itu harus lebih tinggi atau lebih baik dari upah minimum provinsi. Nah, UMS gitu juga upah minimum sektoral. Nah, kemudian ada tadi pelindungan jaminan sosial. Ya. Nah, pada saat mereka inilah memang semuanya itu pelindungan itu agar kesejahteraan pekerja itu memang betul-betul diperoleh oleh pekerja. Nah, itu tadi harapan kita, pihak pengusaha atau badan usaha atau pemberi kerja itu memang sangat penting dalam hal ini. Bagaimana kita secara bersama-sama merajut kebersamaan antara pengusaha, serikat pekerja, yuk kita tingkatkan kesejahteraan mereka. Tentunya dengan apa? Dengan peningkatan produktivitas tadi. Ada dua hal yang dicermati dalam tema nasional ini, bagaimana kita bisa menciptakan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan produktivitas. Produktivitas juga. Kalau produktivitas di suatu perusahaan itu meningkat, target-target usahanya tercapai, itu pendapatan perusahaan juga akan meningkat. Dan tentu berimplikasi kesejahteraan pekerja juga. Kepada kesejahteraan pekerja, daya beli masyarakat mungkin bagus, ya, tentu perekonomian daerah juga akan baik seperti itu. Ya. Nah, nasionalnya kondisi juga bagus, tentu secara nasional juga mendukung program-program pemerintah. Baik. Saya ke Pak Ipan lagi. Pak Ipan, bicara isu kesejahteraan ini sangat agak sulit. Apakah sifatnya untuk menilainya secara kualitatif gitu, bicara kesejahteraan. Karena peningkatan upah minimum kadang juga tidak berimbang dengan angka kenaikan bahan pokok dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi juga kadang tidak berimbang. Nah, kalau Anda melihat apa sih tantangan-tantangan sebenarnya Pak Ipan yang menjadi persoalan selama ini di saat kita berbicara tentang isu-isu kesejahteraan, terutama buruh ini Pak Ipan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya ingin coba menggambarkan kesejahteraan dari sisi buruh itu yang intinya sebenarnya adalah ketercukupan. Ketercukupan bagi kebutuhan buruh itu sendiri dan keluarganya. Jadi saya menilai bahwa satu orang pekerja ya atau buruh itu kan dia memiliki keluarga. Ya. Ada istri, ada anak. Nah, kebutuhan ini kan bisa terganggu kalau tingkat inflasi itu meningkat. Iya. Itu otomatis harga produk-produk kebutuhan pangan segala macam itu akan makin tinggi. Nah, maka setiap tahun pemerintah itu selalu berupaya untuk menyesuaikan. Ya kan, menyesuaikan taraf tingkat kebutuhan tadi dengan kemampuan, ya kemampuan perusahaan juga untuk membiayai pekerja tadi. Ya. Nah itu. Nah, kalau tantangan ini sendiri, apakah Anda melihat kesejahteraan buruh hari ini sudah tercapai cita-cita kesejahteraan itu? Saya melihat dari acara tadi di Jakarta di stasiun TV itu, Presiden sudah menginstruksikan untuk membentuk Dewan Kesejahteraan Nasional. Bagi buruh, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Nah, itu akan diisi oleh para tokoh-tokoh. Kita berharap ini ada artinya akan ada perhatian khusus nanti. Iya, jadi ada saluran bagi para buruh ini untuk menyampaikan aspirasinya, dan kita berharap ini menjadikan pintu masuk ya bagi segala aspirasi nanti untuk disampaikan kepada Presiden, supaya bagaimana Presiden memberikan formulasi yang tepat ya dalam mengemas kesejahteraan bagi buruh ini, supaya karena setiap tingkatan pendapatan perekonomian setiap daerah itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Nah, dengan kondisi pemerintahan hari ini misalnya, apakah dengan membentuk sebuah kita belum tahu ya seperti apa nanti outputnya, apakah dewan atau badan seperti apa. Apakah dengan kondisi yang ada hari ini belum cukup untuk itu, Pak Ipan? Ya sama seperti kita memperingati Hari Buruh. Setiap tahun kita memperingati, ya Pak ya. Tetapi apa? Pernah tidak dievaluasi? Dari tahun ini ke tahun berikutnya, apa yang sudah dilakukan? Dan isunya tidak jauh dari kesejahteraan juga. Isunya itu-itu saja. Nah, kita berharap dengan kabar gembira ini, ya insya Allah mudah-mudahan kalau ada Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini, nah ini ada PR
PR bagi pemerintah yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Ya. Minimal untuk tahun pertama pencapaian ingin kesejahteraan dalam bentuk apa wujudnya. Kan itu satu. Kemudian kalau dalam bentuk misalkan kesejahteraan itu kan kita bicara upah. Apa ya? Upah. Nah, upah ini apa sudah sesuai atau belum? Dengan tingkat inflasi. Iya, itu memperhatikan itu. Jadi tidak sembarangan karena memperhatikan kemampuan daerah juga seperti itu. Dan semuanya semua sisi itu harus dilihat dan dipertimbangkan. Ya, dipertimbangkan. Baik. Kita ke Kak Roida. Kak Roida, perspektif kawan-kawan pekerja buruh hari ini, Kak Roida, melihat isu kesejahteraan sendiri seperti apa, Kak Roida? Ya, terima kasih Bang Doni. Jadi bicara soal upah ini kita ya, bicara soal upah kesejahteraan, sebenarnya jangan fokus kita hanya di upahnya kalau bicara kesejahteraan ya. Iya. Karena kesejahteraan itu tidak hanya upah. Dengan jaminan sosial yang baik juga itu menjadi kesejahteraan. Iya. Dengan pemberian seperti rumah yang layak bagi buruh juga merupakan kesejahteraan. Jadi kalau bicara kesejahteraan sebenarnya nggak boleh terlalu hanya fokus dengan upahnya. Ya. Kalau upah itu kan adalah yang diterima setiap bulan dia. Tapi ada upah tinggi tapi kesejahteraan yang lain kadang tidak terpikirkan oleh pemerintah dan perusahaan. Terkait upah minimum saat ini, memang kalau kita dari serikat buruh ya, secara umum ini, baik itu serikat pekerja yang lain saya lihat ya, terkait upahnya saat ini, ya harapan kita dalam menetapkan UMP itu supaya tetap mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, karena kebutuhan hidup layak itulah yang paling real dan terukur menurut kami ya, sangat terukur dia kebutuhan hidup layak itu, di mana dalam kebutuhan hidup layak itu kan ada 64 item kebutuhan. Ya. Ada 64 item kebutuhan. Kalau ini sudah kita lakukan survei, sudah kita hitung-hitungan, jadi menjadi dasar penghitungan upah kita itu ya, kami kira ya lebih relevan lah untuk penetapan upah minimumnya setiap tahunnya. Begitu Bang Doni. Dan dalam hal itu, Kak Roida, dalam saat kita berbicara tentang tanggapan terhadap kondisi kesejahteraan hari ini, tadi saya menangkap bahwa kesejahteraan itu jangan hanya kita bicara terkait mengenai upah saja begitu, termasuk juga hal-hal lain. Nah, kalau kondisi real hari ini dalam kacamata KSPSI sendiri, sejauh mana kemudian pemberi kerja, regulator, pemerintah dalam hal ini sebagai regulator sudah berpihak terhadap hal itu, Kak Roida? Iya, jadi terkait ini implementasinya ya. Iya. Terkait implementasi pelaksanaan upah minimum, kalau kita harus milah-milah dulu nih Bang. Iya. Memang kalau dia bagi perusahaan yang sudah memang dia status kerjanya sudah permanen, secara umum sih di Provinsi Jambi perusahaan sudah melaksanakan gitu ya, secara umum. Tapi yang menjadi masalah di Provinsi Jambi ini, yang menjadi karyawan permanen itu mungkin kalau dibandingkan jumlah buruh yang ada di Provinsi Jambi, mungkin tidak ada 50% yang dia permanen. Status inilah yang membuat UMP itu tidak penuh diterima buruh gitu loh. Misalnya dia seperti buruh harian lepas. Saat ini buruh harian lepas itu di perkebunan sangat banyak. Hari kerjanya tidak sampai 20 hari. Jadi perusahaan itu hanya memberi hari kerja itu 3 hari dalam 1 minggu. Kalau 3 hari dia memang dibayarkan UMP 1 hari, upah minimum 1 hari. Tapi ketika dijumlahkan semua karena dia hanya bekerja mungkin hanya 14 hari kerja 1 minggu, tentu kan tidak cukup dia. Dia hanya mendapatkan di bawah 2 juta bahkan. Dan itulah yang terjadi saat ini di Provinsi Jambi. Maaf saya potong, terkait dengan jaminan sosial juga terhadap Anda katakan tadi, kalau untuk status karyawan tetap dengan perusahaan yang juga sudah mapan begitu. Nah, bagaimana dengan pekerja-pekerja yang kita bahas tadi, Kak Roida? Tadi kita bicara upah, jaminan sosial juga mereka tidak didaftarkan, tidak punya BPJS. Dan hak-hak yang lainnya seperti misalnya THR
Jadi THR dia hanya proporsional dibayar karena hitungan harinya ini tidak sampai dia setiap perusahaan itu kan ada menetapkan misalnya dia harus bekerja 200 hari dalam 1 tahun. Kalau dia hanya bekerja 3 hari seminggu, 12 hari 1 bulan, tentu kan tidak tercapai masa kerjanya yang 200 hari tadi. Jadi dia tidak masuk tidak THR itu tidak sampai 1 bulan upah. Dia proporsional penghitungannya, hanya dibayar misalnya 1 juta. Dan terkaitlah tadi kesejahteraan yang lain lagi, yang dia BHL juga, perumahan juga dia nggak dapat perusahaan. BPJS juga dia tidak dapat. Memang prihatin Pak. Ini yang sebenarnya bagaimana kita menertibkan di Jambi ini. Jadi kalau perusahaan kan ketika itu kita pertanyakan perusahaan ini bagaimana? Kenapa tidak di hire lah? Berapa sih kebutuhan realnya perusahaan itu? Kalau kebutuhan realnya misalnya 200, ya udah 200 aja dia rekrut karyawan. Jangan direkrut 400 orang. Jadi yang 200 orang ini kan jadi nggak jelas dia statusnya apa. Terus kesejahteraannya juga tidak terpenuhi gitu loh. Itu yang masalah Bang. Tapi kalau dia memang sudah status dia jadi permanen itu, ya kayaknya tercover lah dengan UMP pada umumnya dijamin terlaksana lah. Baik. Baik, kita tahan dulu Kak Roida. Pemirsa jangan kemana-mana karena Kabar Jambi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dan kita masih membahas beberapa hal dan sekelumit berkaitan dengan persoalan dan isu-isu perburuhan. Baik, Pak Kadis, banyak tadi bisa kita katakan masukan ya, informasi dari Korwil KSBSI Jambi, beberapa hal tadi, mulai dari kondisi perusahaan juga menentukan, tapi secara umum kalau versi Kak Roida tadi ya sudah oke kalau bicara status yang karyawan tetap tadi. Nah, lalu kan tapi isu-isu lain itu kan tetap ada. Seperti tadi misalnya ya tidak semua kemudian itu kan ada juga yang statusnya buruh harian gitu ya. Dan digaji berdasarkan harian bekerja juga. Nah, menanggapi itu Pak Kadis, apakah ini juga menjadi salah satu tantangan sendiri untuk menjamin secara menyeluruh gitu? Ya, itulah menjadi tugas kami ya. Khususnya di Sangkatan Provinsi Jambi yang membidangi ketenagakerjaan, baik itu ada juga di kabupaten kota. Nah, terkait dengan status pekerja yang yang menahun lah sistem kontrak atau buruh harian itu memang menjadi polemik juga lah, polemik dan itu memang ada temuan. Memang ada temuan dan sering petugas kita, tim kita, pengawasan kerjaan dan mediator menjumpai pengaduan-pengaduan seperti itu. Nah, yang kita khawatirkan seperti ini, Pak, bahwasanya itu menjadi modus saja, modus dari pemberi kerja untuk mengkaburkan status mereka yang buruh harian secara terus-menerus sehingga hak-haknya tidak terpenuhi seperti karyawan tetap. Nah, itu yang diperbolehkan itu, maaf, saya potong, boleh. Di aturannya buruh harian itu boleh dilakukan, tetapi dia jangka waktunya ada jangka waktunya, tidak boleh dalam 21 hari dalam 1 bulan, kemudian tidak boleh 3 bulan berturut-turut, ada peraturan menteri atau yang mengatur tentang itu. Nah, namun demikian itu tadi mungkin karena kebutuhan masyarakat juga yang sebenarnya tadi disampaikan oleh Ibu Korwil KSBS tadi, Ibu Roida, sebenarnya kebutuhan dari perusahaan itu hanya 100 orang misalnya. Ya, sementara kebutuhan masyarakat yang ingin bekerja juga banyak di sekitar situ. Sehingga perusahaan mengakomodir, tapi akibatnya ada. Sebahagian yang diangkat menjadi karyawan tetap, sebagian menampung yang lain dengan jumlah yang mungkin bisa tidak terbatas, tapi statusnya yang jadi lemah kawan-kawan pekerja itu. Dengan status buruh borongan atau buruh harian secara terus-menerus. Nah, kami menanggapi hal ini, tentu ada mekanisme hukumnya. Pertama, kita melalui mediasi dulu, ya kita utamakan bipartit lah dulu. Bagaimana bipartit di perusahaan, apakah permintaan kawan-kawan pekerja ini untuk ditingkatkan statusnya dari yang buruh harian menjadi karyawan tetap, itu dalam forum bipartit di perusahaan. Nah, ketika itu tidak tercapai kata mufakat, tidak ada kesimpulan dari perusahaan, maka dapat dilanjutkan dengan hadirnya pemerintah. Ya, bukan tripartit namanya, tapi
mediasi namanya. Ya. Kalau tripartit itu lembaganya ya, tripartit. Nah, tapi kalau prosesnya itu adalah proses mediasi. Ya. Nah, dalam proses mediasi itulah kita mencari apa permasalahannya ini. Kenapa harus statusnya menjadi buruh harian terus? Sementara di aturan undang-undang sudah jelas kalau buruh harian itu waktu pelaksanaannya juga sudah terbatas dan ditentukan, tidak berlanjut sampai berlama-lama. Kalau untuk jenis pekerjaan yang diperbolehkan harian lepas itu juga ditentukan tidak, Pak Kadis? Biasanya sifat dari jenis pekerjaan yang buruh harian itu adalah bukan pekerjaan utama lah seperti itu. Artinya kalau pekerjaan utama kan dia tidak terhenti. Ya. Bisa saja dia perusahaan jenis pekerjaan yang mendukung dari perusahaan itu. Kita kasih contoh aja, misalnya di sektor pabrik kelapa sawit. Ya. Nah, kalau dia di harian kan nggak cocok. Dia itu harus karyawan tetap karena secara terus-menerus kan. Kalau nggak ada mereka nanti produksi bisa terhambat. Nah ini yang kita kadang berpikiran ini pemberi kerja ada apa di sini? Ada maksud apa? Apakah mereka mau efisiensikan keuangan mereka? Tapi ya tentu sangat tidak cocok atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baik. Saya ke Pak Ipan, sekaligus menanggapi Pak Ipan. Tapi juga saat kita berbicara isu-isu gini Pak Ipan ya, ada beberapa pihak lagi nih, pihak lain yang mengatakan ya kita juga harus balance melihat isu ini, artinya harus berimbang melihat isu ini juga. Artinya perspektif keberpihakan kita kepada buruh pekerja tentu itu sangat penting gitu. Tapi keberadaan perusahaan juga harus dipertimbangkan. Nah, bagaimana menurut sekaligus menanggapi yang tadi Pak Ipan? Untuk melakukan penyeimbangan ini, kepentingan semua punya interest nih. Perusahaan punya interest untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan. Pekerja juga bicara kelangsungan hidup, semua bicara kelangsungan. Nah, bagaimana membuat ini berimbang, Pak Ipan? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kita melihat dalam konteks pekerja, kemudian perusahaan, dan di tengah-tengahnya ada pemerintah. Ya. Nah, pemerintah ini harus hadir. Nah, maaf Pak ya, bukan apa-apa, karena selama ini biasanya kalau pemerintah itu, itu kan hanya menunggu ada laporan Pak ya. Nah, itu memang itu nggak juga kita bisa salahkan. Kalau ada kasus baru bisa. Tetapi sebenarnya yang perlu titik tekannya itu, karena kita tahu posisi pekerja itu ada di bawah. Ya. Nilai tawarnya itu pasti rendah. Kecuali mereka-mereka yang betul-betul mempunyai skill lebih ya. Nah itu. Nah, dari sini kita melihat bahwa sebenarnya buruh pun juga itu harus mempersiapkan diri, mempersiapkan diri untuk meningkatkan kapasitas dia, sehingga otomatis mereka punya opsi tawar yang lebih di pihak perusahaan seperti itu. Kalau pekerja kasar, buruh kasar, ya mungkin seperti itu saja. Sehingga tidak memiliki daya tawar yang kuat. Dan ingat. Perhatian pemerintah juga saya perhatikan selama ini dari sektor pajaknya. Mereka dapat upah, dapat gaji, tapi pajaknya juga tinggi. Nah, ini perlu juga menjadi perhatian pemerintah agar bagaimana pajak itu bisa turun, menyesuaikan dengan kemampuan buruh itu sendiri. Sehingga sudahlah gajinya pas-pasan, dipotong pajak ya Pak ya, seperti itu. Nah ini juga menjadi perhatian pemerintah sebenarnya. Nah jadi untuk meningkatkan kesejahteraan itu, buruh pun juga harus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kemampuannya. Sehingga memiliki daya tawar yang Anda sebutkan tadi. Di perusahaan seperti itu. Karena selama ini posisi buruh kan selalu di bawah. Karena daya tawarnya itu rendah. Baik. Kita coba ke Kak Roida. Kak Roida, menarik tadi catatan Pak Ipan. Ya, memang anomali ya di saat kita berbicara daya tawar ya tentu persoalan hari ini adalah daya tawar kawan-kawan pekerja, kawan-kawan buruh itu tidak memiliki bargaining yang kuat karena salah satu alasannya ya bicara skill, bicara kebutuhan dan sebagainya. Nah, menanggapi itu Kak Roida, seperti apa Kak Roida menanggapinya? Iya. Bicara soal skill ya, ini kita lihat dulu jenis pekerjaannya di mana ya. Bicara soal skill misalnya di perkebunan sawit ini. Kira-kira skill yang dibutuhkan di perkebunan sawit itu apa? Pertama dia, kalau pemanen dia mendodos gitu. Saya kira pemanen itu semua ahli dia dalam mendodos gitu loh. Kalau dia misalnya di perkebunan karet misalnya, dia kan misalnya kalau baru panen karet itu, dia harus menggambar pohon karet itu untuk mau dideres kan. Mereka juga punya skill untuk itu gitu loh.
memang orang tidak semua bisa punya skill. Misalnya mau dodos karet di awal itu, karena harus jangan sampai dia karena dia lekukannya apanya kan gitu dibutuhkan skill. Saya kira teman-teman punya skill di situ, tapi terbukti misalnya di perusahaan di Jambi ada beberapa perusahaan karet di mana di situ anggota kita, ya mereka juga tidak ini, malah harian semua, harian, bukan pekerja tetap. Jadi kalau bicara soal skill ya lihat jenis pekerjaannya lah ya. Saya pikir itu kalau soal skill ya, karena mereka, kecuali kalau mereka bekerja di bank ya mungkin ya, ada skill khusus yang harus dibutuhkan. Kalau dia misalnya bekerja di pabrik kayu, punya skill mereka bagaimana cara memotong kayu yang baik, bagaimana misalnya kalau menempel-nempel bahan plywood itu, punya skill semua mereka, bagaimana ngelem, bagaimana menempel, karena itu pekerjaan di sana. Punya skill ya. Jadi bicara soal skill ini tergantung jenis pekerjaannya. Kalau mereka mungkin di pekerjaan yang yang lebih spesifik mungkin ya mereka juga tidak ini ya. Ya memang ada baiknya sih kalau buruh itu punya skill sehingga boleh dia memilih pekerjaan itu aja mungkin yang harus dibutuhkan ya. Kalau seseorang itu punya skill, ketika dia misalnya dipecat dari kebun sawit, mungkin dia bisa ke kebun karet menderes. Kalau ketika dia dipecat dari situ, biasa dia kerja di plywood kan gitu. Atau bisa dia bengkel kan gitu. Dia buka bengkel tempel bal mungkin begitu. Ya, terkait itu Kak Roida. Dalam kacamata kawan-kawan KSBSI sendiri, kehadiran pemerintah sendiri, artinya kan mesti ada yang jemput bola Kak Roida. Memang betul. Tadi Anda katakan ya, kalau semestinya ya begitu ya, selesai di sawit mungkin bisa ke karet, bisa ke perkayuan dan sebagainya. Ini kan memang butuh sentuhan pemerintah. Menurut Anda bagaimana kondisi bukan ikut campur lah, peran pemerintah sendiri dalam upaya-upaya itu hari ini Kak Roida? Kalau yang saya lihat pemerintah saat ini Pak Doni, pasif pemerintah ini dalam hal soal ketenagakerjaan. Misalnya soal pelanggaran ini ya. Walaupun misalnya Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini pengawas mengetahui di perusahaan itu ada pelanggaran, mereka tidak aktif, dia bisa langsung melakukan BAP atau apa gitu, enggak. Jadi menunggu bola, mereka harus ada laporan. Atau kendala regulasi begitu Kak Roida? Kendala regulasi sendiri, regulasinya sendiri menjadi kendala begitu. Pengaturannya sendiri menjadi kendala. Masih ada regulasi, karena kalau kita tanyakan ke Disnaker, kayak mana Bu, orang tidak ada pelaporan, tidak ada pengaduan, padahal ada pun tahu. Jadi memang karena sifatnya itu tadi pasif itu, jadi memang harus diperbaiki regulasi itu, jangan harus nunggu, karena kita tahu sendiri ya, buru-buru misalnya bekerja jauh di luar kota, terus ada ketakutan. Terus ada juga yang tidak tahu ke Jambi ini, ada juga yang tidak tahu harus mengadu kemana gitu. Jadi memang regulasi itu juga harus lebih dipertegas lagi gitu loh, bahwa Dinas Tenaga Kerja ya dalam hal ini ya bisa juga melakukan inspeksi apa segala macam ke perusahaan tanpa ada pengaduan. Karena tidak semua orang buruh berani mengadu loh. Banyak yang takut. Jadi memang harapan kita ke depan ya dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja supaya lebih aktif lah, dan regulasinya diperbaiki lah ke depan. Jangan hanya menunggu gitu loh, jadi menunggu bola. Kalau bisa menjemput bola gitu. Baik. Kita tahan dulu Kak Roida. Pemirsa jangan kemana-mana karena Kabar Jambi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dan masih dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional. Dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385, dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 0741663385. Baik, ke Pak Gadis. Mungkin perlu ditanggapi Bang, ada beberapa hal tadi Pak Gadis. Ya, salah satu juga ya memang regulasi tadi. Pak Bu Korwil menyampaikan ini ada kendala regulasi. Pemerintah terkesan menunggu begitu ya. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak Gadis? Iya, memang terkadang isu-isu atau pengaduan-pengaduan itu tidak cepat kita tanggapi. Kendala-kendalanya tuh kadang jumlah perusahaan kita ini ada pertama 15 ribuan.
di seluruh provinsi Jambi ini. Perusahaan atau personil? Jumlah perusahaan. Oh, jumlah perusahaan. Jumlah perusahaan. Dia tersebar di seluruh provinsi kabupaten kota. 15.000. 15.000 berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan. Kalau data BPS itu dengan asumsi semua melapor. Itu data wajib lapor. Ya, berarti mereka melapor, maka terdatalah mereka. Dalam sistem OSS itu ada tuh data itu. Nah, itu lain lagi dengan perhitungan BPS, Pak ya. Hampir 30.000, 40.000 termasuk UMKM di situ. Nah, itu nyaris 2 sampai 3 kali lipat kalau data BPS. Kalau data BPS. Karena dia termasuk juga UMKM di sana gitu ya. Nah, kondisi sekarang memang disampaikan Ibu Roda itu bahwa kita memang pasif. Ya, terkendalanya satu hal, perusahaan itu adalah banyak, kemudian lokasi perusahaan pun jauh-jauh. Sekarang kita sedang meramu nih. Kementerian sedang meramu dengan potensi personil kita yang sangat terbatas. Berapa boleh tahu satu provinsi kita? Kalau sekarang 36. 36 untuk kalau kita pakai data wajib lapor tadi 15.000 perusahaan. Kalau pakai data BPS 30 sampai 40.000 perusahaan. Nah, jadi kalau kita bicara itu ya kita kapan kita mau melaksanakan tugas ya. Ya, kalau itu kalau melihatnya ke sana terus. Ya, kalau melaksanakan itu. Jadi intinya kami sedang meramu bagaimana tugas-tugas di Snaker itu dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih aktif seperti itu. Artinya insya Allah dalam beberapa bulan ke depan ini kami ingin membantu tim terpadu ketenagakerjaan, Pak. Tim terpadu ketenagakerjaan ini berisikan tentang personil-personil dari pengawasan, mediasi, kemudian dari petugas pengantar kerja, kemudian tim instruktur. Nah, bagaimana meningkatkan produktivitas di perusahaan, nanti ada tim kita. Ada persoalan mediasi, konsultasi soal hubungan sosial, kita ada tim kita. Nah, tim terpadu ini yang saya akan bangun, Pak, ke depannya. Sehingga ini dapat mengakomodir, mempercepat proses isu-isu yang berkembang, penanganan isu-isu, pengaduan, dan insya Allah ini jadi terobosan kami untuk ke depan, agar lebih aktif lagi dalam penanganan kasus ketenagakerjaan, dalam peningkatan produktivitas, kemudian pembinaan-pembinaan ke perusahaan. Boleh saya tanya nih Pak Kadis, dan boleh dijawab, mudah-mudahan bisa dijawab begitu ya. Ya tadi pasif menunggu dengan kondisi yang tadi sudah dibahas sebenarnya klasik, tapi saya sepakat dengan Pak Kadis kalau kita tetap berfokus kepada isu-isu klasik itu nggak jadi-jadi nih. Tapi kan ada juga yang melapor ini, tertangani dengan jumlah SDM yang kita punya, mediator sebagainya. Berdasarkan data 2024 dulu ada 44 pengaduan yang kita tangani. Itu yang melapor ya? Yang melapor melalui mediasi, dan ada beberapa 4 kasus yang lanjut ke pengadilan hubungan industrial. Artinya tidak ada kesepakatan. Tapi 40 tadi selesai di mediasi? Ya, 4 naik ke pengadilan. Jadi pihak tidak ada kesepakatan, Pak, mediasi, kemudian keluar anjuran, naiklah ke pengadilan hubungan industrial. Nah, ada kasus lagi di pengawasan, misalnya terkait normatif, upah yang kekurangan upah, kemudian kecelakaan kerja. Itu ada 25 kasus yang masuk di tahun 2024 nih, Pak. Nah, kecelakaan kerja tadi ada yang akibatnya fatality, ada yang kehilangan fungsi tubuh. Nah, itulah tugas kami pengawas menentukan besaran-besaran jaminan sosialnya seperti itu. Nah, dari kasus-kasus itu kan terlihat memang kalau kita lihat pengaduan itu sebenarnya banyak, Pak. Cuma tadi Ibu Reda sampaikan atau Bapak tadi sampaikan, pekerjanya mungkin takut. Kalau mengadu nanti takut di PHK. Nah, kami di Snaker membuka selebar-lebarnya dan akan menutup kerahasiaan ini. Oh, artinya menjamin perlindungan. Menjamin kerahasiaan ini. Kami membuka kesempatan kepada masyarakat semuanya untuk menyampaikan kepada kami, baik via kami sistem aplikasi Sekejar, sistem informasi ketenagakerjaan dalam jaringan. Nah, itu kami buat agar masyarakat silakan di situ mencapai ke pengaduan. Kalaupun tidak menyebutkan nama, kami akan tetap melaksanakan tidak lanjut dari pengaduan itu, baik yang sifatnya normatif maupun terkait dengan hubungan industrial. Nah, melalui aplikasi itu yang pertama. Yang kedua, kami membuka kotak saran, kotak pengaduan juga sangat terbuka di Snaker kan. Artinya tidak pilih-pilih harus ini diterima, ini enggak. Jadi semua masyarakat yang mengadu akan kita tampung. Cuman kan
kami harus kata Bapak tadi berkeadilan dan berimbang. Ya, kalau ada kasus masuk, semua pihak-pihak akan kita ambil keterangan mana yang benar ini, baru kita konfirmasikan kedua-dua belah pihak ini. Gitu seperti itu. Baik. Menanggapi itu, Bang, mungkin bisa ditanggapi. Ada persoalan yang persoalan umum lah dihadapi dalam beberapa hal, bahkan penegakan hukum juga. Ya, mungkin peristiwa hukumnya banyak, tapi kendala-kendala ini kan kondisi-kondisi teknis seperti ini terkadang itu juga tidak dapat kita kesampingkan, Pak Iwan. Gimana menanggapi ini? Baik, terima kasih. Jadi pertama persoalannya menurut saya itu informasi. Sebaik apapun sistem yang dibangun, kalau pesannya tidak sampai kepada pekerja, kepada buruh, itu tidak bisa jalan. Itu satu. Seperti tadi yang melapor bisa dilindungi. Iya. Nah, dari acara tadi, saya nonton ya di Jakarta itu di Monas, itu tadi di TV, itu bahwa ada upaya saat ini diusulkan kepada pemerintah untuk membuat Satgas PHK. Nah, ini kan salah satu terobosan sebenarnya. Nah, cuman ya membangun perangkat-perangkat itu kan butuh piranti-pirantinya, ya kan? Nah, nggak bisa hanya mengandalkan dari dinas yang hanya menunggu laporan karena memang kapasitas karena keterbatasan SDM, anggaran segala macam. Nah, cuman kalau kita hitung tadi kalau pengawasnya 35, perusahaannya 35.000, berarti satu orang pegang 1.000 perusahaan. Gitu. Nah, jadi ini di sini kan dibutuhkan pemanfaatan IT juga, ya kan, untuk komunikasi. Nah, ini jalur-jalur inilah yang perlu dibuka, diterobos oleh pemerintah, bekerja sama dengan serikat-serikat pekerja, serikat buruh. Kan tadi Bu Roida bilang ada OPT, ada anggota-anggotanya di perusahaan-perusahaan. Nah, mungkin yang pertama perlu ditata itu adalah bagaimana dari dinas itu mendata berapa jumlah serikat pekerja, serikat buruh yang aktif ya berperan di setiap perusahaan, kemudian menjalin komunikasi supaya sinergis, ya kan, setiap persoalan-persoalan yang konflik yang muncul, nah itu bisa disalurkan melalui saluran yang tepat seperti itu. Nah, jadi jejaring-jejaring ini bisa dibangun sebenarnya menurut saya dengan serikat-serikat pekerja itu tadi yang ada di perusahaan-perusahaan dan memberikan kesadaran bagi pekerja buruh bahwa agar mereka itu bergabung ke serikat pekerja yang ada di perusahaan atau perusahaan terdekat yang ada di daerah mereka. Agar mereka punya wadah dan sarana untuk corong mereka menyampaikan aspirasi tadi. Baik. Kita ke Kak Roida Pani lagi nih. Kak Roida, terkait kita beralih ke persoalan kesejahteraan dalam konteks jaminan sosial begitu. Nah, sejauh mana kemudian kawan-kawan serikat hari ini menjamin bahwa semua lapisan pekerja kita itu sudah tercover ataupun dilindungi oleh kesejahteraan sosial seperti kesehatan dan sebagainya, Kak Roida? Ya, jadi kalau kita dari serikat sendiri sih ya aktif kita melakukan sosialisasi ya kepada masyarakat pekerja, baik itu sebenarnya yang bukan anggota kita. Kalau yang anggota kita sih pada umumnya sudah ini ya sudah tercover lah jaminan sosialnya. Cuman yang banyak ini sekarang kan yang belum masuk dalam serikat. Tapi kita selalu berupaya sih, kami pengurus serikat ini justru suka berkeliling di mana ada perusahaan. Sebenarnya kita mau berkunjung ke perusahaan itu. Kadang kita nongkrong di warung-warung dekat perusahaan. Ketika ada buruhnya yang datang ke situ, bisa kita sampaikan atau kita beri informasi bagaimana dengan kalian di sini, bagaimana upahnya, bagaimana kesejahteraannya. Sering kita bertanya seperti itu, Pak Doni. Hanya saja kadang pekerja buruh ini tuh tadi memang banyak yang enggan, kayak merasa kalau cerita upah itu ya kayak kayak rahasia gitu loh, tidak mau jujur. Mungkin dianggapnya terlalu privasi soal upah, padahal kita selalu bilang karena upah ini bukan privasi gitu loh. Kadang saya bilang yang menetapkan upah minimum itu ikut saya gitu loh. Saya yang mengajukan itu. Saya makanya bertanya, kita sudah tetapkan upah minimum, kita sudah ngotot-ngototan di Dewan Pengupahan untuk mengusulkan upah minimum, ketika juga tidak dilaksanakan di perusahaan kan sangat sayang sekali gitu loh. Betul. Kadang sampai kita bilang seperti itu ke pekerja buruh ini, tapi ya begitu tadi kadang enggan menganggap itu privasi gitu loh.
Selalu kita upaya, memang karena itulah tugas kita dari serikat, ya sekaliguslah kita campaign ke masyarakat kan, ke buruh-buruh, ya kita dalam rangka merekrut anggota juga itu yang kita lakukan gitu loh. Kita selalu cerita kepada buruh bahwa ini adalah hakmu loh, ada hak-hak normatif yang sudah diatur di Republik ini, mulai dari upah, jaminan sosial, lembur, ya kalau sakit upah dibayar, itu sosialisasi kita Pak Doni. Ya. Cuman ya itu dia tadi, ada banyak yang enggan cerita jujur ke kita, ya karena dalam tanda kutip ya ketakutan-ketakutan itu sama pekerja buruhnya. Itu yang kadang sangat kita sayangkan. Kita mau melakukan, mau mengadvokasi, tapi buruhnya sendiri banyak yang takut gitu. Ya, baik. Saya ke Pak Kadis lagi. Pak Kadis, tadi kita mungkin berbicara pekerjaan-pekerjaan formal ya. Tapi dalam perkembangan dunia saat ini dan kemudian ya minat generasi Z lah, milenial hari ini, itu justru lebih banyak yang menyenangi sektor-sektor informal. Nah, terhadap sektor ini, Pak Kadis, seperti apa pengawasan yang juga dilakukan dan tanggapan Anda? Oh ya, jadi untuk kaum milenial lah, Ya, dengan Gen Z ini, pemerintah Provinsi Jambi, khususnya Bapak Gubernur, sudah konsen ya, untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada milenial dan Gen Z tadi. Dengan harapan itu termasuk dalam program 100 hari Pak Gubernur juga. ya, Ada Pro Jambi. Kalau di indikator kinerja dinas kami itu termasuk dalam program tangguh ya. Program tangguh bagaimana memberikan pelatihan life skill kepada milenial dan Gen Z tadi. Nah, harapan kita di dalam pelatihan itu kan antara lain seperti desain grafis, kemudian ada teknisi listrik, ada servis handphone. Pelatihan itu maksudnya. Kemudian ada juga yang dibutuhkan di masyarakat itu seperti pembuat kue segala macam. Nah, itu bagi milenial dan Gen Z tadi saya pikir bisa menjawab tantangan yang sekarang yang sektor non formal tadi. Jadi mereka bisa menciptakan usaha sendiri dengan kompetensi yang mereka akan peroleh dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi ini. Alhamdulillah tahun ini ada lebih dari 40-an paket yang sudah dianggarkan. Fokus kalau dulu namanya program Dumisake. Nah, sekarang Pro Jambi ya. Pro Jambi. Nah, dalam pelatihan itu juga melatih hampir 600 orangan dalam setiap tahunnya, Bapak. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih meningkat lagi. Itu kita ambil kebutuhan dari masyarakat sekitar tuh apa yang dibutuhkan situ. Seperti servis handphone. Ada dari tahun yang belakangan mereka dibekali dengan latihan servis handphone, mereka bisa membuka usaha sendiri. Ya, artinya itu memang dibutuhkan oleh kebutuhan pasar sekarang. Desain grafis, kemudian bagaimana mereka menjual marketing secara online. Nah, itu juga diajarkan di dalam pelatihan-pelatihan. Itulah pekerja sektor-sektor ini banyak sekali hari ini. Ya, banyak sekali. Makanya di luar sektor formal tadi, pemerintah konsen sekali memperhatikan itu dengan memberikan pelatihan-pelatihan tadi. Baik. Saya ke Pak Ipan nih, terkait mengenai perlindungan Pak Ipan. Tadi kita juga beralih isu nih, terhadap pekerja sektor informal tadi. Nah, itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan kita katakan misalnya store, toko gitu kan. Sekarang sudah berkurang. Orang kemudian menggunakan Anda katakan tadi dengan penggunaan kemajuan IT misalnya. Tapi sektor-sektor lain juga kan berkembang juga dalam sektor pekerjaan-pekerjaan non formal seperti itu. Nah, memastikan jaminan kesejahteraan juga terhadap pekerja sektor non formal ini seperti apa bisa dilakukan, Pak Ipan? Ya, baik, terima kasih. Jadi bicara jaminan itu sebenarnya kita melihat bahwa di dalam undang-undang itu sebenarnya sudah diatur, ya kan? Tapi sayang revisinya belum juga keluar. Undang-undang Ketenagakerjaan itu udah berpuluh-puluh tahun, ya kan? Udah berapa pasal kemudian keluar lagi, ini belum juga keluar aturannya. Nah, jadi cuman kita melihat bahwa perlindungan ini penting, ya, penting itu dirasakan bagi kelompok-kelompok pekerja tadi, ya kan, supaya bagaimana perlindungan itu mereka merasa nyaman. Disinilah peran pemerintah sebenarnya. Pemerintah itu memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh
sektor-sektor tadi itu memang betul-betul on track, on the track itu kan, jadi sesuai dengan ketentuan. Nah, cuman kan namanya kita berusaha ini kan ada sisi positif, ada negatifnya. Ya. Nah, itu dalam kompetisi itu biasa saja sebenarnya, tapi sepanjang itu masih sehat, ya kan, dan pertumbuhan untuk perekonomian juga meningkat, ya mungkin tidak terlalu dianu. Tapi saya pikir sejauh ini belum ada lah yang terlalu krusial betul di sektor perlindungan yang sektor-sektor yang informal tadi itu. Baik. Saya ke Kak Roida. Isu tadi Kak Roida, isu pekerja-pekerja informal begitu, sektor-sektor yang hari ini bisa kita katakan sangat digandrungi dan diminati oleh kalangan hari ini, milenial, Gen Z seperti itu. Nah, sejauh mana kemudian KSBSI melihat hal-hal ini, Kak Roida? Tapi sebelum Anda jawab, kita tahan dulu, Kak Roida, karena kita akan break iklan. Pemirsa jangan kemana-mana karena Kabar Jambi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dan kita telah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Dan seperti biasa, untuk menutup program hari ini, Kak Roida, apa pesan singkat Anda, Kak Roida, dalam rangka Hari Buruh 1 Mei 2025, Kak Roida? Iya, yang pertama untuk pemerintah ya. Ya. Pertama untuk pemerintah, kami dari Serikat Buruh meminta kepada pemerintah dalam membuat regulasi penetapan upah minimum untuk tahun 2026 supaya kembali seperti yang dalam Undang-Undang 13 agar melibatkan semua Dewan Pengupahan untuk turun ke lapangan mensurvei harga-harga, dan menjadi salah satu faktor penetapan upah minimum adalah kebutuhan hidup layak. Untuk pengusaha, kami berharap kepada pengusaha, ya, berikanlah hak buruh itu, bayarlah upahnya sebelum keringatnya kering. Itu, Pak Doni. Ya, baik. Terima kasih, Kak Roida. Pak Ipan, kata pamungkas Anda hari ini? Baik, setiap tahun kita selalu memperingati Hari Buruh Internasional. Dan saya berharap pemerintah setiap tahun pun juga melakukan evaluasi ya terkait dengan hak-hak buruh yang harus dilindungi dan diperhatikan. Ya. Karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat secara luas. Itu aja, terima kasih. Baik, Pak Garis, pesan-pesan Anda? Baik, closing statement saya dalam rangka Hari Buruh ini, pertama, selamat Hari Buruh Internasional bagi semua pekerja dan buruh di Provinsi Jambi. Mari kita rajut kebersamaan ini, rajut saling bahu-membahu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas pekerja baik di Provinsi Jambi dan nasional. Dengan harapan itu kiranya pekerja-pekerja bisa lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Baik, terima kasih atas kedatangannya Pak Garis, Bang Ipan Fauzani dan Kak Roida Pani dalam dialog Kabar Jambi hari ini. Dan pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Dan tentunya asa terhadap buruh tetap harus kita perjuangkan dan kesejahteraan buruh tetap menjadi isu utama dan hari ini masih menjadi persoalan yang signifikan yang perlu untuk diperhatikan juga bersama. Saya Doni Yusra undur diri dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.